Halo teman digital, berjumpa lagi nih dengan tim Alfayus Digital. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya guys. Di antara kalian nih, siapa yang suka nabung? Atau mungkin sering ke bank? Pasti pada punya tabungan kan guys? Oh ya guys, berbicara soal bank, teman digital pasti tahu kan Bank Indonesia? Itu loh, dalam pengetahuan awamnya, bank yang mencetak uang rupiah atau tempat penyimpanan harta karun di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke cerita selanjutnya, mohon luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini ya, agar teman digital tidak ketinggalan untuk informasi dan cerita seru lainnya. Oke, lanjut. Nah, asal kalian tahu nih guys, selain menyimpan uang, Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bank Sentral Republik Indonesia ini memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter di Indonesia loh. Sebelum diresmikan sebagai bank sentral, bank ini bernama The Javas Bank yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro. Tugas lain dari Bank Indonesia memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas aktivitas perbankan yang ada di Indonesia, dan juga mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan agar tidak terjadi praktik yang salah dan merugikan masyarakat. Beberapa di antaranya guys, yaitu membuat kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala bila diperlukan. Dan ketiga, melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek perbankan yang ilegal dan melanggar hukum. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort atau sebagai tempat terakhir bagi perbankan untuk meminjam kredit dan juga untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan karena dananya sedang dipinjam oleh nasabah dari bank itu sendiri. Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90 hari. Dan bank penerima pinjaman wajib menyediakan jaminan yang berkualitas tinggi, serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah kebijakan dari komponen sistem pembayaran nasional, alat pembayaran yang boleh digunakan di Indonesia, standar alat-alat pembayaran, serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Sekedar informasi nih, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah loh, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang di masyarakat luas, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar.
Oke guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga cerita mengenai fungsi dan peran Bank Indonesia ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jika kalian suka dengan informasi ini, silahkan di like dan di share ya guys. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang sempurna. Terima kasih sudah menonton.